Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sore. Eh, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Hari ini adalah merupakan 10 November Hari Pahlawan, yang mana Hari Pahlawan ini diperingati karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengenang jasa pahlawan. Oke, masih bersama Suranesia Podcast. Di sore hari ini kita sudah bersama tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Haryanto. Kebetulan beliau sekarang sebagai Ketua LBH Suranesia Harisandi Law Farms. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini tadi dari rumah Pak ya? Ya. Oke, untuk itu mungkin langsung saja kita mau bincang-bincang dengan Bapak Haryanto terkait masalah penegakan hukum. Oke Pak Haryanto, mungkin bisa diperkenalkan dulu dengan monggo silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di suatu kehormatan bisa berada di sini. Nama saya Haryanto. Sejauh ini sudah dikenal oleh, saya manggilnya Dik Sandi. Yeah. Karena mungkin lebih tua saya begitu. Jadi saya didaulat oleh teman-teman sebagai ketua lembaga bantuan hukum SHS, atau bisa dipanjangkan yaitu Suranesia Harisandi. Rumah saya di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, ujung utara menuju wilayah Kabupaten Bondowoso. Singkat saja seperti itu, Dek Sandi. Oke, terkait masalah LBH Bapak, jadi apa sih sebenarnya LBH itu, terus kemudian siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari lembaga bantuan? Ya, LBH ini adalah suatu lembaga yang mana lembaga ini adalah lembaga formal yang tentunya bergerak di bidang hukum, yang mana lembaga bantuan hukum ini sesuai dengan pertanyaan dari Dek Sandi, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan itu? Ya tentunya seluruh masyarakat Republik Indonesia, yang mana beliau ada sedikit persoalan tentang hukum tentunya. Jadi itu yang mendasari kami beserta teman-teman semua, kenapa kita harus mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum, karena secara garis besar ini banyak masyarakat yang masih belum melek tentang hukum, terutama di wilayah pinggiran, di wilayah pinggiran kota Jember wabil khusus, yang mana ini banyak sebuah persoalan atau kasus yang menimpa mereka-mereka yang tentunya mereka takut apa itu hukum yang sebenarnya. Jadi itu yang mendasari kami beserta teman-teman membentuk sebuah lembaga bantuan hukum. Oke, untuk ini layanan bantuan hukum itu apa saja yang diberikan? Kasus pidana, perdata, atau apa saja yang bisa diberikan? Ya, terkait dengan apa yang harus bisa kami berikan kepada masyarakat tentunya secara umum, ya di sini ada sebuah hukum ini kadang bisa diselesaikan melalui mediasi, diselesaikan dengan non litigasi, atau yang paling sangat adalah litigasi sampai ke ranah proses
pengadilan tentunya. Dan di sini kami melayani banyak hal yang mana terkait dengan proses-proses hukum yang memang kita siapkan untuk masyarakat. Pertama yaitu adalah konsultasi hukum gratis, atau kita cuma-cuma konsultasi hukum gratis, terus bantuan hukum gratis, atau ya cuma-cuma ya layanan hukum non litigasi maupun layanan hukum litigasi. Tentunya ini berbagai macam-macam persoalan, baik itu hukum pidana, hukum perdata, bahkan yang paling sangat riskan di masyarakat itu adalah terkait dengan hukum perlindungan perempuan dan anak, terus pertanahan atau agraria terkait dengan sengketa atau waris yang menimpa masyarakat. Kadang disitulah akhirnya banyak masyarakat yang mengadu, melakukan konsultasi, sehingga kita bisa mengadvokasi mereka. Kami mengupayakan agar hukum ini masyarakat benar-benar tahu apa sih hukum yang sebenarnya. Mungkin seperti itu. Untuk LBH sendiri Pak, apakah semua kasus bisa ditangani? Contoh kalau di kita di daerah yang tertinggal ya, artinya pinggiran. Contohnya ada kasus terkait masalah undang-undang pernikahan ya. Kita tahu bahwasanya di Indonesia ini kan masih menganut ada beberapa aturan hukum. Nah, kalau contoh di masyarakat kita ini kan mengenal beberapa aturan, salah satunya ada hukum Islam, kemudian ada hukum positif ya, terus kemudian ada hukum adat. Nah, apakah hukum adat atau hukum Islam ini juga dilayani oleh LBH SAS Lavami? Ya, karena di sini adalah khususnya di Jember, terutama di wilayah pinggiran, ini mayoritas ini adalah Muslim atau beragama Islam. Ya tentunya kita pun dengan niatan mendirikan lembaga bantuan hukum ini, ya tentunya bukan hanya secara secara hukum atau aturan yang memang sudah baku dari pemerintah, tapi secara real ya kita juga lakukan hal itu, karena memang banyak persoalan-persoalan yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasannya masyarakat kita ini tahunya hanya hukum, tapi implementasi hukum itu sendiri mereka tidak memahami, tidak paham. Ya karena ya mungkin terbentur dengan faktor sumber daya atau apalah yang memang berada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Tentunya kami sebagai lembaga bantuan hukum dari SAS ya tentunya semaksimal mungkin, semampu kami mengadvokasi seluruh apa yang menjadi harapan dari masyarakat agar mereka benar-benar melek tentang hukum itu tadi. Mungkin seperti itu yang terkait dengan di hukum Islam. Dan lalu kita juga banyak teman-teman kita yang bergelut di sana, sehingga kita mengkolaborasikan hukum secara umum maupun hukum secara Islam, walaupun secara undang-undang di sini kita tidak menganut hukum syariat Islam kan begitu ya. Sambil ngopi Pak. Siap. Kopi Pak, santai aja Pak. Kopi asli. Kopi asli. Pinggiran lereng Argopuro. Ini menarik sekali bicara tentang hukum. Nah,
Ini Pak, jadi pertanyaan selanjutnya ini eh, untuk LBH SKS Law Firm ini eh, ketika nanti ada masyarakat yang kemudian ingin menggunakan jasa LBH ini apakah gratis atau ada biaya? Terus bagaimana untuk apa namanya cara mengajukan bantuannya? Ya. Sesuai dengan apa mutu dari lembaga bantuan hukum dan juga dari undang-undang tentang apa keterbentukan lembaga bantuan hukum, ya tentunya kita mengadvokasi masyarakat tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kalau memang nantinya masyarakat itu harus benar-benar kalau memang nanti ada kasus yang memang cukup apa namanya yang harus ditangani serius, ini tentunya ada yang syarat-syarat tertentu yang mana masyarakat ini ketidakmampuan secara ekonomi ya kita advokasi secara gratis, tapi ada syarat tertentu. Dari syarat itu harus dari sekian unsur harus terpenuhi. Ya. Tadi juga Dek Sandi menyinggung apa ini harus bayar. Bayar dalam arti begini, bayar tapi bukan seperti istilahnya secara umum kepada mohon maaf kepada lawyer atau advokat di luar sana. Karena apa? Karena tujuan dari lembaga bantuan hukum ini adalah untuk mengadvokasi, mengedukasi seluruh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tentang hukum itu sendiri. Karena saya meyakini dari semua wilayah, desa, kecamatan, khususnya di Kabupaten Jember, pasti persoalannya berbeda. Nah, disitulah kita akan mengkaji dengan tim atau lawyer kita, ini masuk ranah yang bagaimana, ini masuk ranah yang bagaimana. Ini yang perlu kita kaji, perlu kita pelajari bersama dengan seluruh jajaran kepengurusan lembaga LBH SHS dan juga dengan lawyer-lawyer kita tentunya. Jadi seperti itu harapannya. Paling tidak pertama masyarakat secara garis besar jangan takut untuk ada persoalan saya harus bayar berapa, jangan takut itu. Nah kalau punya pemikiran seperti itu ya mereka akhirnya apa ya, hukum yang menimpa mereka tentunya ini akan menjadi suatu persoalan yang sangat mengerikan bagi mereka. Ya tentunya ya ini kan harus dikonsultasikan, dikaji dari aspek manapun tentunya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di hukum itu sendiri. Oke. Jadi memang LBH ini diatur di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ya, lembaga bantuan hukum. Dan memang tadi sudah disampaikan bahwasanya ternyata untuk lembaga bantuan hukum SHS Law Firm ini syaratnya kalau ingin gratis mungkin salah satunya mungkin memang orang yang tidak mampu Pak ya. Ya. Dan mungkin dibuktikan dengan SKTM ya, surat keterangan tidak mampu. Ya, di samping SKTM atau surat keterangan tidak mampu itu kan juga ada KKS, kartu keluarga sejahtera, atau yang mendapatkan program dari pemerintah baik itu bansos atau yang lainnya, tentunya dibuktikan dengan itu melampirkan KK, KTP sesuai dengan ya tentunya nanti di tim kita ada mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama kita lembaga ini kita launching agar semua lapisan masyarakat khususnya di Kabupaten Jember ini bisa mengetahui bahwa di Jember ini ada lembaga bantuan hukum
SHS biar mereka juga bisa datang ke kantor atau via telepon atau juga di medsos kita juga cukup cukup lengkap nantinya, biar masyarakat tahu menanyakan secara langsung. Pokoknya jangan jangan takut untuk bertanya, satu. Yang kedua, jangan apa? Jangan terpengaruh oleh misalkan oleh calon-calon. Mending langsung kepada kantor lembaga bantuan hukum SHS atau via telepon sementara atau apalah, mungkin seperti itu. Baik. Eh, ini Pak, kalau boleh tahu untuk lawyer yang ada di SHS ini ada berapa lawyer? Saya kira terus mungkin lagi nih Pak ya. Kita tahu bahwasanya kalau bicara tentang hukum terus kemudian nanti bicara tentang beracara. Nah, kita mengenal yang namanya bahasanya kalah dan menang. Nah, itu. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan terkait masalah lawyer yang ada di Indonesia seperti apa? Ya, terus terang lawyer yang ada di SHS kalau dihitung dengan hitungan angka, hari ini yang sudah bergabung dengan SHS ini kalau tidak salah ada 6 sampai 7 lawyer. Masalah kalah menang dari sebuah acara itu kan bukan dari dari sebuah proses hukum tadi. Paling tidak lawyer yang kita punya yang sudah bergabung dengan SHS ini sudah bekerja maksimal, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tentunya ini tidak luput dari sebuah aturan atau peraturan yang mengatur, yang mana tentunya lawyer yang sudah bergabung dengan kita ini kan sudah melalui sebuah ujian, sebuah proses. Begitu mereka lulus menimba ilmu di universitas masing-masing, begitu punya gelar S1 bahkan sampai S2, itu kan masih ada sekolah profesi, yang mana profesi itu adalah langsung mengarah tentang hukum itu sendiri. Nah, tentunya dari kajian proses-proses tadi, kalau apakah nanti bisa ada sebuah jaminan di lembaga bantuan hukum SHS ini, misalkan kita ada kasus, apakah ada suatu jaminan kasus ini bisa dimenangkan oleh ya kita belum bisa menjamin juga tentunya. Karena sebelum kita menugaskan yang namanya lawyer atau pengacara itu tadi, tentunya ada masyarakat yang sudah konsultasi persoalannya, Pak, ini kan dikaji dulu sampai sejauh mana. Nah, dari situlah akan ketemu peluang-peluang. Celah ini mungkin bisa kita menangkan. Mungkin ini masih butuh proses yang agak panjang, atau dalam satu kali bisa selesai misalkan. Mungkin seperti itu. Jadi kita juga menang dan kalah dalam sebuah kasus itu tergantung nanti di jalannya sebuah proses itu. Terima kasih Pak. Ini salah satu informasi yang sangat menarik. Jadi buat kawan-kawan, teman-teman yang kemungkinan membutuhkan bantuan hukum bisa kemudian menghubungi tim daripada SHS Lavan. Ya. Jadi kita ini kebetulan melayani beberapa perkara termasuk pidana gitu ya. Perdata, terus kemudian tata usaha negara, perjanjian hukum, karena properti, kemudian ketenagakerjaan, konsultan, terus kemudian pembentukan badan hukum dan lain sebagainya.
Jadi mungkin itu Pak ya yang mungkin Iya. apa namanya bisa kita informasikan gitu. Terima kasih Pak Rianto atas Oke, waktunya ya di sama-sama. Indonesia Podcast. Ya kita akhiri, semoga ini menjadi sebuah informasi yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.